Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di acara perlombaan ini yang sangat menyenangkan dan menenangkan hati. Salawat beriring salam, marilah kita hantarkan ke pangkuan kekasih Allah, buah hati Aminah, belahan jantung Abdullah. Dialah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengantarkan kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Sehingga beliau digelar dengan sebutan the first and the best, artinya yang paling pertama dan yang paling utama. Apa sih kata sarjana asing mengenai Muhammad? Muhammad was the one, the only man success for world religion and civilization. Artinya Muhammad adalah satu-satunya manusia besar yang mampu meraih dua kesuksesan, yaitu agama dan masyarakat. Penghormatan saya kepada para dewan hakim dan kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sepanjang sejarah peradaban manusia, kita mengenal yang namanya tiga golongan. Golongan yang pertama, golongan mukminin, yaitu golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Golongan yang kedua, golongan kafirun, yaitu golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Golongan yang ketiga, golongan munafikun. Pada golongan terakhir inilah golongan orang yang bermuka dua, lain di hati, lain di bibir, serigala berbulu domba, musuh dalam selimut. Dan inilah golongan orang-orang pendusta dan tidak jujur yang akan menghancurkan peradaban bangsa kita ini. Atas dasar inilah tergugahlah hati saya untuk berpidato tentang kejujuran. Teman-teman seperjuangan yang saya muliakan, mengapa kita harus bersifat jujur? Karena jujur adalah sifat terpuji. Kita mengatakan terus terang apa adanya dalam keadaan apapun itu. Dan juga jujur merupakan salah satu sifat penting dan menjadi salah satu pilar akidah Islam. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita kepada orang-orang yang beriman, Walaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kalian bersifat jujur, karena sesungguhnya jujur adalah kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Jujur adalah suatu kebaikan, sedangkan dusta adalah suatu kejelekan, yang mana kebaikan akan menghantarkan kita kepada ketenangan hidup. Maka berhati-hatilah dengan dusta, sebab dusta akan mengantarkan kita kepada kejahatan, dan kejahatan akan menghantarkan kita ke dalam jurang neraka jahanam. Kita lihat saja kondisi negara kita saat ini.
Sangat sedih dan sangat memprihatinkan. Kenapa? Banyak pemimpin-pemimpin kita yang korupsi, senang berfoya-foya dengan uang rakyat. Sebagai bukti, ada orang yang membuat janji muluk-muluk, tetapi hasilnya nol besar. Di depan rakyat menjanjikan lagu-lagu yang merdu, menendangkan syair-syair yang indah, tetapi di belakang rakyat mereka tidak segan-segan membunuh dan mencekik hak orang lain. Itulah sifat manusia yang tidak jujur. Apabila sifat tidak jujur itu dibiarkan, maka akan lahir corak masyarakat jahiliyah. Para pengusaha bermental Sa'labah, para penguasa berotak Namrud dan berhati Fir'aun, yang mana keberadaannya bukan sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai penindas dan pemeras rakyat. Nauzubillah. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara lon mandum, kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang seperti itu, tama doa ba Allah Subhanahu wa taala. Oh wate gajah ugle bedikap le rimung. Oh wate gajah ukrung bedikap le buya. Oh wate gajah ulaut bedikap le paro. Oh gua unanggro bedipo le bangsa dan bedipo le lemo. Setuju? Hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat muslim, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai bentuk kokoh tidaknya moral bangsa, wajiblah kita semua memiliki sifat karakter jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam setiap tindakan. Karena apa? Because dare to be honest is great. Karena berani jujur itu hebat. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, dari pidato ini dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya jika kita hidup di dunia ini, haruslah senantiasa memelihara kejujuran. Karena kejujuran akan membawa kita kedamaian di dunia dan di akhirat. Dan juga jujur merupakan akhlak yang sangat baik dan indah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan bangsa kita ini dari orang-orang munafik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan akan saya akhiri dengan pantun. Pergi berburu ke dalam hutan, dapat kancil, badan berjalur. Biar cari baju di badan, asalkan hati bersih dan jujur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.